إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan daras kita kebetulan Al-Ustaz Ja'far uzur, jadi saya isi waktu beliau sehingga kita insyaallah akan bersama-sama sampai pukul atau sampai mendengar azan zuhur insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau masih membahas, kalau saya tidak salah, kita masih membahas tentang apa? Sunnah-sunnah salat. Masih kita membahas tentang sunnah-sunnah salat. Atau sepertinya hayatus salat. Tata cara salat. Masih kita bahas itu. Sunnah salat atau hayatus salat. Sampai mana? Apa? Nah, gerakan-gerakan sholat. Apa semua sudah selesai? Mengeratkan suara di tempat yang memang harus dikeraskan dan mensirkan pada sholat yang memang harus disirkan. Saya kira sampai situ. Ya. Kemudian wa ta'minu qala rahimahullah, kemudian di antara hal yang disunnahkan dalam salat wa ta'minu, yaitu mengucapkan apa? Amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasul bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Barang siapa jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu
ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ini pun sama, setelah mengucapkan waladhdallin kita disunnahkan mengucapkan amin. Kemudian wa qira'atu surah ba'da suratil Fatihah atau ba'dal Fatihah. Wa qira'atu surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini pun termasuk sunnah dalam salat. Jelas hal ini banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang disunahkannya kita membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Hal ini pada 2 rakaat pertama ketika salat yang 4 rakaat, dan pada kedua rakaat pada salat yang berjumlah 2 rakaat. Yahsulul istihbab, kita telah melakukan sunnah ini dengan apapun yang kita baca dari surah Al-Quran. Bi ayyi syai'in qara'a, dengan apa yang kita baca. Namun satu surat yang kita baca secara utuh ini lebih afdal dibanding kita membaca satu atau penggalan ayat dalam satu surah. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Rafi'i di dalam buku beliau As-Sarfus Shaghir, bahwa kita baca satu surah walaupun itu pendek, tetapi habis satu surah ini lebih utama dibanding ketika kita membaca penggalan ayat dalam surah tertentu. Hal ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kebanyakan mereka ketika membaca surah ini mereka selesaikan satu surah. Ini lebih utama. Namun kita membaca penggalan ayat pun itu pun sudah dianggap kita menjalankan sunnah ini. Namun ada sebagian surah-surah yang panjang ketika dibaca walaupun tidak sampai sempurna, ini lebih utama dibandingkan dengan membaca satu surah pendek tetapi sempurna. Ada sebagian seperti ketika kita membaca surah Al-Baqarah, surah-surah yang panjang, yang terdapat di situ ayat kursi, tentunya lebih utama dibandingkan dengan membaca satu surah pendek yang sempurna. Artinya di sini secara umum bahwa membaca satu surah yang sempurna itu lebih baik dibandingkan kita membaca sepenggalan surah. Oleh karena itu,
sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa bahkan satu ayat pun yang kita baca ini sudah masuk atau sudah dianggap kita melakukan sunnah membaca surah. Tetapi jangan kita terlalu meremeh-remehkan ya. Jangan terlalu meremeh-remehkan mentang-mentang kita menganggap yang penting satu ayat sudah selesai sunnah, kita cuma membaca ayat yang paling pendek saja. Ya, mungkin kita banyak kesibukan atau yang lain, setelah baca Al-Fatihah kita cukup baca Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Ini kan keterlaluan ya. Padahal tinggal berapa ayat lagi? 2 ayat lagi. Tinggal 2 ayat lagi kita telah menyempurnakan satu surah. Ini saking pelitnya sama waktu gitu. Wah, pelit sama waktu sampai seperti itu. Ya. Saking mungkin sibuknya atau mungkin saking malasnya. Wallahu a'lam. Ya. Kita hanya membaca Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Masih mending, Pak. Ada yang ekstrim dan ini terjadi di sebagian saudara-saudara kita ketika sholat tarawih. Ya, mungkin karena memang mengejar waktu atau mengejar target 20 rakaat sehingga yang dibaca adalah ayat pertama dari surah-surah tertentu. Ya, sudah Al-Fatihahnya begitu cepat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, Allahu akbar. Qaf. Kan ada qaf ya? Atau Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu akbar. Kita belum nafas sudah ruku. Sebenarnya ini pun dikeluhkan oleh sebagian orang. Ya. Namun dikarenakan mungkin mereka tidak mengerti apa-apa, yang ikut saja ustadznya, Pak Kiainya seperti ini, kita mah ikut aja, gitu. Nah, ini perlu ada pencerahan. Ini termasuk taksir, termasuk bentuk peremehan terhadap sholat. Padahal sholat ini adalah ajang yang paling efektif bagi seorang hamba ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat itu. Bagaimana tidak ketika kita membaca doa istiftah, gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kurang apa lagi? Ya, kita mengucapkan sholatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kita cuma baca apa? Ya, ini jelas taksir. Nah, dan tidak pernah diajarkan sedikit pun oleh para ulama. Nah, jadi membaca surah. Kemudian bukan berarti tidak boleh. Sebagian ikhwan ada yang menyatakan nggak boleh kalau cuma baca ayat 2 ayat boleh salatnya, tetapi tidak sesempurna ketika seorang membaca satu surah secara sempurna. Nah, kemudian berikutnya adalah wat-takbirat 'inda al-khafdi war-raf'i. Yaitu mengucapkan takbir ketika hendak turun atau naik. Ketika ruku mengucapkan Allahu akbar. Ketika naik juga mengucapkan Allahu akbar. Terus seperti itu. Kecuali naik dari ruku mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Yang lain ketika bangun dari duduk tahiyat Allahu akbar. Ya. Ketika hendak sujud Allahu akbar. Bangkit dari sujud Allahu akbar. Nah, ini mengucapkan takbir. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis sahih
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir ketika hendak turun atau naik atau berdiri atau duduk. Jadi ini disunahkan kita untuk mengucapkan takbir. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Setelah ruku ya, kita disunahkan untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya. Banyak hadis yang sahih ya, hadis Abi Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbuhu min ar-ruku'. Beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika ya, punggungnya ya, naik dari ruku'. Nah, ini pun saya kira tidak terlalu banyak masalah di sini, yaitu mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Yang disunahkan dalam shalah berjamaah pun sama. Imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita pun mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ini yang rajih. Ada sebagian kita setelah mendengar imam sami'allahu liman hamidah, kita hanya mengucapkan apa? Rabbana lakal hamd. Namun wallahu alam as-shawab, dalam hal ini kita pun mengikuti apa? Bacaan atau ucapan imam sami'allahu liman hamidah juga. Rabbana lakal hamd. Wallahu a'lam. Kemudian wat tasbih fi ruku'. Wat tasbih fi ruku', yaitu fi ruku'i was sujud ya. Wat tasbih fi ruku'i was sujud. Yaitu dengan mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azimi. Kalau dalam sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Minimal dia membaca berapa kali? 1 kali. Maksimal berapa kali? Ya, 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada nas yang sahih tentang batasan maksimal dari bacaan ini. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam lama sekali rukuknya. Terkadang beliau biasa-biasa saja. Nah, jadi tidak ada batasan yang sahih. Setidaknya kita mengucapkan 3 kali. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ada lagi bacaan yang lain. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada lagi bacaan yang lain yang mungkin kita banyak menghafalnya apa? Subhanakallahumma, Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Gimana? Subhana rabbiyal subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfir, seperti itu. Nah, itu juga sahih. Ya, silakan kita memilih sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Al-muhim di sini ketika ruku'
tasbih aqallu syai' ya minimalnya sekali, jangan sampai tidak sama sekali, dan aktsaru syai' tidak ada batasannya. Tasbih wa sujud wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi, ketika duduk, yaitu duduk di antara dua sujud atau duduk apa? Tahiyat. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah duduk tahiyat. Disunahkan kita wa wad'ul yadain. Wa wad'ul yadain, meletakkan kedua lengan. 'Alal fakhidain, di atas kedua paha. Fil julus, dalam julus yang dimaksudkan di sini adalah duduk tahiyat. Yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Tangan kiri kita direnggangkan ya. Atau bahasa yang lain apa? Ya, yabsut seperti ini Ya, dilepaskan. Ya, dilepaskan tangan yang kiri. Sementara tangan yang kanan digenggam. Ya. Illal musabbahah, kecuali yang telunjuk. Yang telunjuk ini tidak digenggam. Ya, fa innahu yushiru biha mutasyahhida. Tetapi jari telunjuk itu digunakan untuk apa? Memberikan isyarat ya, ketika seorang mengucapkan syahadat. Jadi kapan isyaratnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yushiru biha mutasyahidan. Jadi memang mazhab Syafi'i dalam hal ini ya, isyaratnya itu dalam kondisi ketika seorang mengucapkan apa? Syahadat. Tahiyatulillah wassalatu wathayyibat, ini masih digenggam. Ya. Kemudian baru ketika asyhadu an la ilaha illallah baru memberikan isyarat asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu. Ini takwilnya mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagian mazhab yang lain menyatakan apa? Memberikan isyarat semenjak apa? Semenjak kita duduk tahiyat, dikarenakan tidak ada nas yang sharih, ya, nas yang sharih yang sahih yang menunjukkan hal itu dilakukan ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Dan ini pun dianut oleh sebagian mazhab Syafi'i, yaitu memberikan isyarat itu dimulai dari awal. Nah, dan tidak digerak-gerakan. Sebagaimana sebagian pendapat menyatakan bahwa jari telunjuk itu wa yuharrikuha, digerak-gerakan. Tentunya antum sudah mengerti semua kenapa ada perbedaan antara yang digerak-gerakan dan tidak digerak-gerakan. Mungkin sudah ada yang memperdalam, ada yang sampai ini kenapa gitu. Intinya ya, yang tidak digerak-gerakan berdasarkan hadis, yang digerak-gerakan pula berdasarkan hadis. Dua-duanya apa? Sahih. Kedua-duanya hadis yang sahih. Mengapa tidak digerak-gerakan? Ya, kita ambil yang tidak digerak-gerakan dikarenakan yang pertama ini adalah pendapat jumhurul ulama. Yang kedua, ini adalah berdasarkan analisa dari para ulama bahwa hadis yang digerak-gerakan ini menyelisihi hadis yang digerak-gerakan, padahal hadis yang ada tahrik atau digerak-gerakan jalannya begitu banyak. Sementara
sementara yang tidak digerak-gerakkan jalannya hanya dari jalan Zaidah Ibnu Qudamah atau satu jalan saja, dan itu menyelisihi jalan yang lain. Dia ini thiqah, tetapi jika menyelisihi orang yang lebih thiqah, maka jangan-jangan salah. Sementara yang digerak-gerakkan tidak, dia thiqah. Kalau thiqah memberikan kabar harus diterima. Nah, ini jadi titik perbedaannya di situ. Bagaimana tambahan perawi yang thiqah terhadap perawi lain yang lebih thiqah. Nah, karena secara logika ketika ada orang bilang A, ya, jelas, ya, misalkan ada orang memberikan informasi dengan jelas, ya, maka orang-orang yang di sekitarnya tidak akan beda biasanya informasinya, kan begitu? Biasanya seperti itu. Tetapi ternyata jika ada semua orang bilang A, ini satu bilang B, maka tentunya yang dicurigai adalah yang satu ini. Sementara yang A ini adalah orang-orang yang mutqin, orang-orang yang dipercayai keotentikan beritanya. Ini pun sama dipercayai, cuman tidak terlalu mutqin. Kan begitu? Maka yang akan dicurigai apa? Orang yang tidak terlalu mutqin itu. Ala kulli hal, jangan jadikan ini sebagai menjadikan ini sebagai alasan untuk kita berpecah, ya. Jelas ini amat sangat bodoh sekali. Orang yang berpecah gara-gara apa? Nggak mau sholat bareng gara-gara dia mah tangannya digerak-gerakin, saya mah enggak. Enggak seperti itu. Dikarenakan kalaupun kita mau digerak-gerakan, caranya pun tertentu. Tidak, ya, ada sebagian orang seperti ini. Ya, ini jelas, ya, tidak sengaja. Caranya pun kalau mau digerak-gerakan nyaris tidak terlihat. Itu digerak-gerakan. Ya, saking cepatnya. Ya, saking yang cepat gerak-gerak seperti ini. Ya, ini jika kita ingin menggerak-gerakan maka seperti ini. Jangan seperti ini. Ya. Ini apa ini? Nanti gini lagi. Gitu. Seperti ini, ya. Atau nyaris tidak terlalu seperti ini. Dan ini saya lihat sendiri sebagian ulama di Mesir ketika itu seperti ini. Ya, dan ditanyakan juga kalau mau digerakkan seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nyaris tidak terlihat seperti ini. Nyaris tidak terlihat. Iya. Kemudian mengapa kok sampai mazhab Syafi'i memberikan isyarat ketika apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wallahu alam, saya pernah baca dalam Al-Muhadzab, bukunya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Muhadzab ini adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di situ ada nas dari beliau rahimahullah, namun beliau sendiri ya tidak memberikan sikap terhadap pendapat ini. Jadi hanya sekedar disebutkan saja. Ada di situ ucapannya Al-Imam Nawawi rahimahullah, tetapi memang ya tanpa dalil. Dalilnya itu adalah ya seperti itu. Karena memang ketika itu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Wallahu alam, jelas kita berada di atas dalil. Jika tidak ada dalil, siapapun yang mengucapkan maka tidak perlu diikuti.
Kemudian wal iftirash fi jami'il jalasat. Wal iftirash fi jami'il jalasat. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti apa? Ya, duduk tahiyat awal itu iftirash ya. Pokoknya seperti itu ya. Semua duduk seperti tahiyat awal. Kecuali apa? Pada tahiyat akhir. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah. Berarti pada rakaat kedua, tahiyat awal atau tahiyat akhir, pada salat yang 2 rakaat, dianggap tahiyat awal atau tahiyat akhir? Pada salat yang 2 rakaat. Tahiyat awal atau akhir? Kalau awal berarti ada yang akhir. Kalau tidak ada yang akhir, itulah yang tahiyat yang akhir. Maka wallahu alam, ketika tahiyat yang kedua, kita disunahkan untuk duduk apa? Tawarruk. Pada salat yang 2 rakaat. Sementara salat yang 4 rakaat, seperti yang kita lakukan. Ya. Adapun salat yang 2 rakaat memang terjadi sedikit perbedaan. Ada yang tawarruk, ya. Kita belajarnya apa? Iftirash, ya. Ada yang iftirash. Nah, ini karena memang perbedaan dalam menafsirkan sebuah hadis. Ya. Dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi, Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dalam salah satu sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Apabila beliau duduk pada fi rak'atain, pada salat yang 2 rakaat, ya, beliau duduknya apa? Fi rak'atain ini ada penafsiran salat yang 2 rakaat atau salat atau tahiyat awal. Nah, ini di sini masalahnya. Bila duduk pada salat yang 2 rakaat, beliau duduk iftirash. Ya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila duduk pada rakaat yang terakhir, nah ini pun sama. Qaddama rijlahul yusra, ya, beliau intinya duduk tawarruk. Tawarruk itu yang tahiyat akhir pada salat 4 rakaat itu namanya tawarruk. Qaddama rijlahul yusra, beliau memasukkan kakinya yang kiri dan menancapkan kakinya yang kanan. Ya, ini tawarruk. Perbedaannya adalah dalam memahami rakaat yang kedua, ya, atau dalam memahami sholat yang 2 rakaat. Makanya sebagian ulama menyatakan kalau sholatnya 2 rakaat, kita duduknya iftirash, sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Kalau sholatnya yang 4 rakaat, maka atau lebih dari 2 rakaat, maka duduknya yang terakhir adalah, yang pertama adalah iftirash, yang kedua adalah tawarruk. Ini adalah perbedaan dalam menafsirkan hadis. Salat masbuk, kita masbuk, ya. Imam ternyata sudah tahiyat akhir, ya. Apa yang kita lakukan? Ternyata imam posisi kaki dalam keadaan apa? Tawarruk. Apakah kita harus tawarruk juga
atau kita iftirosh, baru rakaat pertama kita. Gimana? Antum? Wallahu a'lam. Selama ini jadi gimana? Kalau wallahu a'lam. Apa yang dilakukan oleh Anda selama ini kalau wallahu a'lam? Sekarang apa yang kita lakukan saja? Yang antum lakukan apa? Tawarruk. Antum? Iftirosh, kan? Tawarruk itu dan imam. Tawarruk. Iftirosh. Jadi di depan aja udah beda. Ya, resiko kalau di depan ditanyain. Masa nanyain yang jauh nggak enak juga kan? Nggak kedengeran nanti. Nah, ini perbedaannya apa dalam menginterpretasi hadis ini. Kalau kita katakan ya, bahwa wa idza jalasa, lihat hadis Abi Humaid As-Sa'idi, saya sebutkan wa idza jalasa fi rak'atain, apabila beliau duduk pada rak'atain, salat yang dua rakaat, beliau duduk apa? Iftirosh, katanya beliau seperti ini. Berarti kalau setiap 2 rakaat sunnahnya itu apa? Iftirosh. Salat subuh rakaat kedua iftirosh atau tawarruk? Iftirosh. Ya, pada tahiyat akhirnya, tahiyat akhir dan tahiyat awal juga kan salat subuh. Baik, salat maghrib rakaat yang kedua iftirosh atau tawarruk? Iftirosh. Ya, baik. Berarti kalau dia 2 rakaat iftirosh, lebih 2 rakaat tawarruk. Berarti kalau imam tahiyat akhir, kita baru rakaat pertama iftirosh atau tawarruk? Ayo. Kata Abi Humaid apa tadi? Kalau duduk yang 2 rakaat apa iftirosh. Maka wallahu alam yang lebih dekat ya kepada ya sunnah, maka iftirosh. Walaupun imam dalam keadaan apa? Tawarruk, tapi kan imam harus diikuti. Diikuti. Nah, kita pun ikut imam kan duduk. Ya, kita ikut imam tidak? Ini masalahnya hayatus sholat. Cara sholat ini kita tidak terlalu harus mengikuti imam. Ya, bagaimana imamnya kalau misalkan kita terbiasa seperti ini, Allahu Akbar, imamnya ujuk-ujuk Allahu Akbar, kita ikuti imam juga seperti ini? Tidak, ini hayatus sholat, gerakan sholat. Maka dalam hal ini kita tidak diharuskan harus mengikuti imam dalam hayatus sholat. Ya, dalam hayatus sholat, tata cara gerakan sholat. Ada yang imamnya seperti ini, kita nggak tahu. Kita kan di belakang imam. Mau juga kita ngikutin imam seperti ini. Kita biasa misalkan di sini, atau bahkan kita sebagian orang biasa di mana? Sini katanya. Wallahu a'lam ya. Tapi tidak ada ulama yang mempermasalahkan orang menyelisihi imam dalam hayatus sholat, tidak ada. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini bukan aba'adus sholat dalam artian yang ketika ditinggalkan, aduh lupa iftirosh, harus sujud sahwi, tidak seperti itu. Ya, tidak ada di sini tekanan, dan ini masalahnya justru masalah-masalah seperti ini kok bisa ribut. Iya kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jika memang kita ingin memperdalam, maka yang rajih dalam hal ini adalah kita iftirosh dalam rakaat yang kedua. Rakaat yang lebih dari 2 rakaat berarti apa? Tawarruk. Baik, sekarang kita contoh. Salatnya masbuk juga. Imam sudah rakaat keempat, kita rakaat ketiga. Iftirosh atau tawarruk? Berarti kan kita ikut duduk juga. Kita ikut duduk juga. Imamnya rakaat keempat, kita baru rakaat ketiga. Iftirosh atau tawarruk? Tawarruk. Gitu. Yang jelas rumusnya 2 rakaat ke atas
Tawarruk 2 rakaat atau ke bawah berarti apa? Iftiroz. Ketika kita masbuk seperti itu. Kadang-kadang kita bingung ya dalam masbuk ini gimana nih ya? Seperti itu kadang-kadang imamnya tawarruk. Kadang-kadang kita nggak komitmen juga. Kan begitu. Saking bingungnya kita, yang benar mana sih? Gitu kan? Kadang-kadang iftiroz deh. Tawarruk deh. Iftiroz deh. Seperti itu. Ini jelas sama sekali menunjukkan kalau apa yang kita dapatkan itu bukan berdasarkan apa ilmu, ya, tetapi berdasarkan apa informasi. Ustaz ini bilang gitu, tidak. Kita mempelajari di sini ada hadis Abi Humaid As-Sa'idi, ya, diriwayatkan oleh Imam yang 5. Dan ini hadis sahih dan ini menjadi titik mengapa para ulama berbeda. Ya, mazhab Syafi'i kenapa tawarruk? Lihat di sini mazhab Syafi'i. Apabila duduk pada tahiyat akhir beliau apa? Tawarruk. Jadi pokoknya kata mazhab Syafi'i dalam hal ini setiap tahiyat akhir tawarruk. Sama saja. Ya, berdasarkan apa? Hadis. Ya. Seperti itu. Milih yang mana? Ya, ini masalahnya hayatus salat, bukan jadi masalah bagi kita. Silakan, yang jelas jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Baik. Qala rahimahullah. Berikutnya adalah faslun, lihat. Fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi shalah. Betul? Ya. Hal-hal yang wanita berbeda dengan laki-laki dalam salat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada prinsip pembedaan. Ya, antara wanita dan laki-laki dalam gerakan salat. Ini penting sekali. Kita katakan wanita berbeda dengan laki-laki dalam hal gerakan salat. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi arba'ati asya'. Wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam 4 hal. Ar-rajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi. Laki-laki itu merenggangkan mirfaq. Ya, mirfaq itu apa? Siku ya. Siku tangannya direnggangkan dari menjauhkan siku tangannya dari apa? Dari jam, dari apa ini? Badannya. Jadi kalau laki-laki seperti apa? Allahu Akbar. Kalaupun dalam sujud pun sama. Seperti ini. Direnggangkan. Bingungnya? Biasanya awat-awat kita sama saja ya. Betul? Tata cara salatnya sama kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi di sini ternyata ada sedikit hal yang membedakan wanita dengan laki-laki. Wa yajharu fi mawadhi'il jahri, dan dijaharkan ketika di tempat yang seharusnya dijaharkan. Tapi kalau wanita, dia dijaharkan, ya. Tetapi jika ada orang lain dia tidak dijaharkan. Kedua seperti ini. Wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha. Kalau laki-laki kalau perlu memperingatkan imam, ya, mereka apa? Bertasbih. Ini yang ketiga.
Kemudian ada tambahan wa auratuhu ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu antara apa? Maaf, pusar dengan lutut. Berarti pusar aurat bukan? Pusar aurat bukan? Pusar aurat bukan? Bekasi terletak antara Karawang dan Jakarta. Ya. Jakarta termasuk Bekasi bukan? Bukan. Karawang termasuk Bekasi bukan? Bukan. Baik. Aurat laki-laki terletak antara pusar dengan lutut. Pusar aurat bukan? Ayo. Bukan aurat. Lutut aurat bukan? Bukan. Bukan aurat. Lutut bukan aurat. Yang aurat apa? Di antara pusar dan lutut itu aurat. Ya. Paha berarti aurat bukan? Aurat. Ya. 0,001 cm di bawah pusar aurat bukan? Aurat karena masuk di bawah pusar. Lebih amannya gimana? Tutup pusar dan lutut. Jangan mentang-mentang pusar kita bukan aurat, kita ngepas gitu. Ya. Ya. Tidak seperti itu. Idza kana thawbu wasi'an kata Nabi. Apabila baju itu apa? Kita memiliki banyak baju, banyak bahan, fartahif bih. Maka jadikanlah selimut. Artinya ya semuanya. Ya. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Apabila sempit, maka utamakan yang mana? Atas atau bawah? Ya bawah dulu ditutup. Ya, fattazir dijadikan sarung. Setidaknya menutupi apa? Pusar. Ya. Nah, wal mar'atu tadhummu ba'daha ila ba'din. Adapun wanita ketika sujud atau ketika ruku itu mendekatkan lengannya kepada badannya. Mengapa? Li'annahu astaru laha, lebih tertutup baginya. Lebih tertutup baginya. Ada bukan berdasarkan ra'yu saja, tapi berdasarkan hadis. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua orang wanita yang sedang salat. Faqala idza sajadtuma fadamma ya ba'd al-lahmi ila al-ard. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Apabila kalian sujud, ya, tempelkanlah daging-daging kalian ke bumi. Dalam artian sempitkanlah, jangan direnggangkan. Dikarenakan wanita tidak seperti laki-laki. Nah, tentunya lebih aman dari fitnah. Tidak membentuk. Seandainya seperti ini akan membentuk. Ya, seandainya seperti ini tidak akan membentuk. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i, ada pembedaan antara laki-laki dengan wanita. Oleh karena itu saya pernah mengajak keluarga saya, mungkin kita pun pernah mengajak keluarga kita yang awam ikut pengajian. Ya. Komentarnya seperti itu. Itu benar, itu seperti gini takdirnya katanya. Kalau wanita kan harusnya gini gitu. Sujudnya juga seperti ini gitu. Ini orang awam seperti itu, ya. Nah, bukan berdasarkan ilmu tapi memang berdasarkan kebiasaan
Namun diajarkannya seperti itu. Dan memang mazhab Syafi'i dalam hal ini seperti ini. Ya. Jadi jika ada yang melakukan seperti ini, maka bukan berarti mereka tidak memiliki dasar, tetapi ternyata ada. Ya. Ada, walaupun ternyata hadisnya setelah diteliti sanadnya lemah. Walaupun ternyata hadisnya setelah diteliti sanadnya lemah, tetapi setidaknya ini menjadi dasar hukum untuk mereka melakukan itu. Ya. Nah, silakan kita mau ngikutin apakah yang seperti kita pelajari, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam tata cara sholat, atau ada perbedaan dalam beberapa posisi, dan ini sesuai dengan apa? Dengan karakter wanita dan fitrahnya wanita, lebih tertutup bagi mereka, yaitu ketika mereka merapatkan ya tangannya kepada tubuhnya. Jadi seperti ini, sederhana. Sujud pun nggak terlalu renggang, nyaris rapat. Ini biasanya dilakukan oleh sebagian wanita. Nah, kemudian wa takhfidu sawtaha bi hadratir rijalil ajanib. Tapi wanita jika salatnya salat jahriyah, ya, itu mereka merendahkan suara ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Berarti ya suara wanita pun di sini menunjukkan kalau suara wanita itu ya bisa membuat fitnah. Nah, aurat atau bukan nanti kita bahas. Ya. Wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Apabila ingin mengingatkan imam dalam salat, beliau ingin mengingatkan imam dalam salat, apa yang dilakukan? Tepuk saffaqat, ya, mengisyaratkan dengan tangan. Bagaimana cara mengisyaratkannya? Ya, bisa dengan ya seperti ini, seperti itu, atau bisa menepuk punggung dalam sebagian mazhab seperti ini, seperti itu. Bukan menepuk punggung, maksudnya menepuk punggung sendiri ya, menepuk punggung sendiri ya, seperti ini. Ya, jadi jangan kita tafsirkan kalau wanita mah tepuk tangan. Ya, jangan tafsirkan tepuk tangan aja seperti ini ya. Tepuk tangan seperti yang itu. Jelas ini menyelisih sunnahnya adalah cukup memberikan isyarat dengan tangan, maksudnya. Ada suara dengan tangan. Ya, atau seperti ini. Ya, seperti itu. Nah. Wa jami'u badanil hurrah auratun fi sholati illa wajhaha wa kaffaiha. Semua badan wanita merdeka itu aurat kecuali apa? Wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dalam salat semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, masalah aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan ini menjadi perdebatan yang begitu sengit sekali. Namun ketika sholat, ya, ketika tidak ada fitnah, maka dia diharuskan untuk apa? Membuka wajahnya dan telapak tangannya. Ketika ada rijal ajanib di situ, maka dia harus menutup wajahnya dan tentunya menutup telapak tangannya. Iya. Wa auratul amati ka'auratir rajuli fi shalah. Adapun aurat amah itu budak wanita, ini seperti auratnya laki-laki dalam salat. Nah,
Sebagian ulama menyatakan sama dengan wanita merdeka, selama dia itu adalah wanita dan wanita, maka auratnya sama dengan wanita merdeka. Nah, kemudian faslun fi mubtilatis shalah. Kita agak cepat sedikit ya. Hal-hal yang membatalkan salat. Walladhi yubtilu sholata 11 syai'a. Yang dapat membatalkan salat itu ada 11 hal. Naam. Yang pertama dikatakan al-kalamul 'amd, berbicara dengan sengaja. Ya. Apabila orang yang sholat ya, dengan sengaja ya, dia mengucapkan ucapan yang difahami oleh orang yang mendengarkan atau oleh dirinya sendiri, mengucapkan bukan dalam hati, berarti ada peran lisan ya, yang difahami walaupun itu satu atau dua kalimat dengan sengaja ya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Kalau itu sengaja, sholatnya batal. Apakah ya, untuk kemaslahatan sholat atau tidak ada kemaslahatan sama sekali, atau terlebih tidak ada kemaslahatan. Untuk maslahat sholat saja itu batal. Ya, dikatakan di sini sawa'un kana yata'allaq bi maslahati shalah aw ghairiha walau kalimah. Walaupun kaitannya dengan ada kemaslahatan sholat atau tidak ada maslahatnya, maka batal walaupun satu kalimat. Ini sepertinya isyarat untuk membantah sebagian ulama ya. Dalam hal ini mazhab Malik, mungkin agak sedikit kita bicara. Kalau mazhab Malikiyah ya, ini mereka berpendapat jika ada kemaslahatan untuk sholat maka boleh. Jika ada kemaslahatan untuk sholat maka boleh berbicara dengan sengaja. Ya memang ada pendapat seperti ini. Makanya menurut mereka, contoh ya, seperti jika imam lupa untuk duduk pada tahiyat awal ya, misalkan ya, ujuk-ujuk berdiri, kita biasa mengucapkan apa? Subhanallah, diingatkan ya. Ternyata imamnya ini ya sudah diingatkan gitu, tetap tidak ingat seperti itu ya, atau tidak ngeh ya, sudah diingatin subhanallah lagi 2 kali ya. Subhanallah lagi 3 kali, atau pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga yang seharusnya berdiri dia malah tahiyat akhir ya, bisa kan? Subhanallah diingetin lagi, subhanallah diingetin lagi, subhanallah. Nah, menurut mazhab Malikiyah, kalau sudah seperti itu, boleh kita mengingatkan imam dengan ucapan dengan sengaja, yaitu untuk kemaslahatan salat. Ya. Berarti boleh dengan bahasa yang dipahami oleh imam. Ya. Pak, masih rakaat ketiga.
Boleh. Tetapi yang diberikan tanggung jawab bukan semua orang. Hanya satu orang saja. Mentang-mentang boleh, semuanya ngomong. Pak, masih rakaat ketiga. Benar Pak, masih rakaat ketiga. Ini kan nggak benar seperti ini. Ya. Ini kita bicara ada pendapat seperti ini. Dan ini benar. Dan ini saya baca sendiri. Ada pendapat seperti ini. Bukan tanpa dalil pendapat ini. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kasus Dzul Yadain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa salat zuhur yang seharusnya beliau pada rakaat kedua beliau salam, padahal salat zuhur kan gitu. Ya. Sudah azan ya? Kita lanjutkan sebentar, nggak apa-apa. Nah, pada rakaat kedua beliau salam, seharusnya apa? Seharusnya berdiri. Para sahabat tidak ada yang membantah ketika itu. Salam juga para sahabat. Ada satu orang yang bernama siapa? Dzul Yadain bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasul, aqsiratis shalah am nasita?" Apakah memang sekarang salat zuhur udah 2 rakaat, sudah diqasar, ya? Atau engkau lupa? Kata Nabi, salat enggak diqasar dan aku enggak lupa. Kata Dzul Yadain, "Bal nasita ya Rasulullah." Kalau gitu, Anda telah lupa. Ya. Rasul tabayyun kepada para sahabat. Apakah benar yang diucapkan oleh Dzul Yadain ini? Kata para sahabat, betul ya Rasul. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud 2 rakaat kemudian melanjutkan salatnya. Nambahin berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti ketika itu apa? Ketika dalam bicara-bicara seperti itu masih dalam salat. Berarti ya, Dzul Yadain kan bicara pakai bahasa yang dipahami Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, maka ya ketika itu dalam keadaan masih salat, lanjutin 2 rakaat. Nah, di sini dipahami oleh mazhab Maliki kalau begitu boleh kita bicara untuk kemaslahatan salat. Nah, itu maksudnya. Ya. Tetapi ternyata tidak disepakati oleh jumhurul ulama. Ya. Alasan jumhur mengapa? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biar penasaran. Ya. Karena memang sudah terdengar azan. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan salat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.